Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Ramadhani dengan NPM 121-2020-045. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu siklus persediaan, pengundangan, dan pembayaran utang usaha. Yang pertama, prosedur audit. Bagian persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Ini indeksnya sudah dilakukan di indeks FF1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan, yang pertama itu ada pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengembalian persediaan. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang ketiga, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang keempat, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang kelima, pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas. Berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Ini indeksnya juga sudah dilakukan. Yang keenam, lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok dan mahal. Indeksnya ini juga sudah dilakukan. Yang ketujuh, waspada dengan penumpukan barang. Kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Ini indeksnya juga sudah dilakukan. Yang kedelapan, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang kesembilan, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Ini juga indeksnya sudah dilakukan. Yang kesepuluh, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Ini indeksnya juga sudah dilakukan. Lalu selanjutnya yang kedua, uji penilaian harga persediaan enggan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Ini indeksnya sudah dilakukan di halaman 94 tabel uji pisah batas transaksi pembelian. Yang ketiga, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini indeksnya tidak dilakukan karena kurangnya informasi. Yang keempat, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari metode tahun lalu. Ini indeksnya sudah dilakukan di halaman 89. Yang kelima, siapkan skedul utama. Ini indeksnya bisa dilihat di indeks F. Yang keenam, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga petanggal neraca dari laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang ketujuh, lakukan penilaian analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat, atau usang. Ini indeksnya sudah dilakukan di buku 1 halaman 91. Lalu yang kedelapan, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang atau pembelian franko gudang si pembeli. Ini indeksnya sudah dilakukan di buku 1 halaman 88 menggunakan FOB Destination Point. Yang kesembilan, dapatkan informasi konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang ke-10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Ini indeksnya dilakukan di buku 1 halaman 78.1C. Yang ke-11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisian yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa. Ini indeksnya sudah dilakukan di halaman 79 buku 1.12. Yang ke-12, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur.
Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Ini indeksnya tidak dilakukan. Lalu selanjutnya pajak pertama nilai PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertama nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak, nomor pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini indeksnya dilakukan bisa dilihat di halaman 84 buku 1.7a. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Ini indeksnya tidak dilakukan. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Ini indeksnya sudah dilakukan. Apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya terutama untuk saldo pertanganan raca atau laporan posisi keuangan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajarilah sebab-sebabnya. Ini indeksnya tidak dilakukan. Lalu selanjutnya, beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok, perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan, dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang kedua, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung oleh bukti-bukti. Ini indeksnya tidak dilakukan. Lalu selanjutnya pemeriksaan pembelian. Yang keempat, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian akankah ada penyimpangan. Ini indeks sudah dilakukan. Yang keenam, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian. Ini indeksnya sudah dilakukan. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang kedelapan, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang kesembilan, periksa kebenaran PPN, masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang ke-10, lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang ke-11, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang ke-12, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini indeksnya bisa dilihat di bagian F. Selanjutnya, utang usaha. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Ini indeksnya dilakukan di M1. Yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Ini indeksnya dilakukan di bagian MM1.1.
Yang ketiga, catat utang bersaldo debit. Periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang keempat, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang kelima, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang keenam, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ini indeksnya bisa dilihat di MM1.1. Yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok. Ini indeksnya dilakukan di MM1.2. Yang kedelapan, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar mendapat keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca, maka perlu dilakukan prosedur tahap tambahan. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang kesembilan, periksa persoalan yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Ini indeksnya sudah dilakukan. Yang ke-10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut-off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini indeksnya bisa dilihat di MM1.1. Yang terakhir, 11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Ini indeksnya dilakukan di MM1. Next, kita bisa mulai dari indeks PL2.1. Jadi di PL2.1 ini adalah kertas kerja untuk uji pisah batas pembelian. Jadi ketika kita melakukan audit atas pembelian, kita perlu memastikan bahwa transaksi pembelian tahun 2018 itu benar-benar dicatat di tahun 2018, bukan di tahun 2019. Jadi untuk pengisian kertas kerja ini dapat dilihat di buku 1 halaman 94, yaitu uji pisah batas dari transaksi pembelian sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Untuk pengisiannya ini, kita pindahkan data 10 transaksi tersebut ke kertas kerja PL2.1. Contohnya, tanggal 29 bulan 12 tahun 2018 dengan nomor order pembelian 00279 dengan nama pelanggan PT Delta itu dengan sejumlah 20 juta. Lalu jika selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi jika kita ingin melakukan uji pisah batas, kita akan melihat di tanggal pencatatan eh, itu apakah benar dicatat di tahun 2018 atau tidak. Namun untuk uji pisah batas kita ini tidak bisa menggunakan data order pembelian. Seharusnya kita menggunakan data faktur pembelian. Karena sekarang ini belum ada faktur pembeliannya, baru hanya order pembeliannya saja, maka kita belum bisa melihat tanggal pencatatannya. Karena dalam order pembelian ini belum terjadi transaksi pembelian, baru di order saja, maka belum dicatat sebagai pembelian. Sebagai contoh, di tanggal 29 bulan 12 tahun 2018 dengan nomor 00279 dengan nama PT Delta dengan jumlah 20 juta, bisa kita cek di daftar utang PT Sugus di buku 1 halaman 92. Di bagian PT Delta itu bisa dilihat tidak ada transaksi dengan nomor 00279 sejumlah 27 juta. Maka sehingga kita belum bisa melakukan uji pisah batas karena kita belum mengetahui tanggal pencatatannya. Selanjutnya kita ke TOC3. Jadi di TOC3 ini data yang kita gunakan di buku 1 halaman 99 sampai 101. Kita isi dulu data pemasok sesuai dengan data yang ada di order pembelian. Contohnya, PT Delta dengan nomor pembelian
20129 dengan di tanggal 29 tahun 2018 dengan jumlah 22 juta. Isinya dan seterusnya. Lalu untuk bukti pendukungnya ini bisa dilihat apakah ada order pembelian, faktur pembelian atau surat jalan. Karena terdapat dokumen pendukung seperti order pembelian, maka kita checklist. Lalu untuk otorisasi itu bisa kita buktikan dengan apakah sudah ditandatangan dengan lengkap atau tidak. Karena di sini kita lihat sudah ditandatangan dengan benar, maka kita checklist. Lalu untuk full footing ini kita lakukan dengan perhitungan ulang di catatan pembelian. Ini yang di bawah sini. Nah, di catatan pemeriksaan ini, kita menghitung apakah perhitungan yang ada di dalam order pembelian itu betul atau tidak. Data untuk catatan pemeriksaan ini didapat dari order pembelian di buku 1 dari halaman 99 sampai 101. Contohnya PT Delta dengan total harganya di sini 3,85 juta. Sedangkan yang tercantum adalah 20 juta. Berarti keterangannya tidak sesuai. Selanjutnya berarti keterangannya tidak sesuai. Selanjutnya misalnya PT Elang di sini total harganya 32,991.200, sedangkan di sini tertulis sebesar 33 juta. Maka keterangannya bisa kita tulis tidak sesuai. Begitu juga dengan pemasok yang lainnya. Nah, dari keenam pemasok ini yang datanya sesuai hanya PT Indah, maka PT Indah untuk votingnya diberi tanda checklist. Ini kita XX-in. Lalu selanjutnya untuk periksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, atau buku besar. Ini kita silang karena datanya belum ada. Di sini belum tercantum di buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar, maka kita tulisnya X. Lalu selanjutnya kita ke MM1. Nah, untuk melakukan konfirmasi ini, kita bisa lihat di buku 1 halaman 94. Karena sudah ada jawaban untuk konfirmasinya, maka bisa langsung kita pindahkan ke dalam kertas kerja. Yang pertama itu kita masukkan nama supplier, alamat, dan jumlah saldo. Lalu untuk hasil konfirmasinya ini bisa kita isi dengan kode CB atau RD. Nah, kalau CB ini artinya jawabannya sesuai, kalau RD ini artinya tidak sesuai. Contohnya yang pertama itu PT Andalas di buku 1 halaman 94 ini jawabannya jawabannya setuju. Jawaban konfirmasinya setuju, maka bisa kita tulis dengan kode CB. Nah, sedangkan untuk PT Berkat ini, jawaban konfirmasinya di buku halaman 94 itu tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Ini maka bisa kita tulis dengan kode RD atau tidak setuju. Lalu untuk PT Berkat ini, jawabannya tidak setuju dikarenakan ada kesalahan pencatatan sebesar 990.000. Jadi menurut PT Berkat ini sebesar 556.700.000, sedangkan menurut PT Sugus ini sebesar 502.557.000. 502.557 juta, maaf. Maka ada selisih lebih bayar sebesar 990.000. Maka perbedaannya ini kita tulis di sini. Lalu selanjutnya juga pengisiannya sama seperti PT Andas dan PT Berkat. Selanjutnya, pengeluaran setelah tanggal neraca bisa kita lihat di buku 1 halaman 94 hasil pemeriksaan.
Nah, selanjutnya ini kita cek di MM1.2. Jadi saldo menurut konfirmasi itu adalah hasil konfirmasi dari semua jumlah konfirmasi, baik itu setuju maupun tidak setuju. Lalu di sini juga ada selisih dengan pembukuan klien atau perbedaan, yaitu ada tiga pemasok. Kita tulis sesuai dengan total hasil penjumlahan dari tiga pemasok tersebut. Lalu hasil konfirmasi ini didapat dari pemasok yang kita kirimkan jawaban konfirmasi konfirmasi. Cara hitungnya itu saldo menurut konfirmasi dikurang dengan selisih minus 800 5.810.000 dihasilkan. Nah, lalu setelah dia total utang usahanya ini, total yang dikirim itu hasilnya 1.266.090.000 1.269.116.100 rupiah. Nah, untuk menghitung persentasenya ini, yang kalau untuk persentase cara menghitungnya dengan dengan B7 dibagi dengan C7. Lalu untuk persentase tahun lalunya ini, cara menghitungnya juga sama, yaitu B7 dibagi dengan C7. Lalu M1. Jadi dari hasil konfirmasi MM1 yang perbedaan itu perlu dibuat penyesuaian. Maka kita buat di indeks M1. Jadi yang pertama ini Jadi yang pertama ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan yang pertama perusahaan kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat. Maka perlu dibuat jurnal koreksi yaitu utang usaha di debit sebesar 990.000 pada bank di kredit sebesar 990.000. Kedua, perusahaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Delta senilai 8.800.000. Maka perlu dibuat jurnalnya yaitu persediaan bahan baku sebesar 8 juta di debit, PPN masukan sebesar 800.000 di debit, pada utang usaha sebesar 8.800.000 di kredit. Lalu yang ketiga, terdapat selisih hasil konfirmasi dengan PT Elang yang disebabkan giro sudah dibayarkan kepada PT Elang tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dikeliringkan. Nah, ini tidak perlu dibuat jurnal penyesuaiannya karena PT Sugu sudah membayar, namun oleh PT Elang belum dikeliringkan. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kita buat jurnalnya, bisa kita masukkan ke kertas kerja M1. Nah, PT Berkat memiliki utang di debit sejumlah 990.000 kita masukkan di debit. Lalu PT Delta memiliki utang di kredit sejumlah 8.800.000 kita masukkan juga di kredit ini. Lalu untuk saldo per auditnya ini didapat dari hasil per klien ditambah dengan per ini yang di debit dan kredit. Jadi total hasil per audit tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 ini sejumlah 1.276.926.100 rupiah. Next kita ke FF1. Nah, di sini untuk mengerjakan FF1, data yang digunakan bisa dilihat di buku 1 halaman 90. Lalu tinggal kita pindahkan aja untuk data menurut perhitungan fisik ke tabel ini. Terus lalu setelah dan untuk menurut kartu persediaan ke tabel yang ini. Lalu setelah dihitung terdapat perbedaan yaitu pada polyvinyl sebesar 90, pada PS sebesar 500, pada karton box sebesar 10.000, pada Rukofin SP 500 sebesar 2.000, pada Rukofin SP 1.000 sebesar 1.000.
Nah, untuk keterangan penjelasan selisihnya itu bisa dilihat di buku 1 halaman 91. Jadi bahan baku polivinil ini selisih sebanyak 90 karena bahan baku tersebut dicuri. Kalau untuk PS selisih 500 kilogram karena adanya pembelian 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan. Lalu untuk karton box ini selisih 10.000 piece karena terendam banjir. Lalu untuk Rukofin SP500 selisih 2.000 karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah disetujui. Lalu untuk Rukofin SP1000 ini selisih 1.000 barang diambil untuk sampel promosi 29 Desember 2019 dan belum dibukukan. Lalu kita ke F3. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat penyesuaiannya dari persediaan bahan baku. Yang pertama itu terjadi selisih di polivinil. Untuk 1.350.000 karena polivinil ini kan selisih 90 kilogram disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri. Jadi kita bisa dapat angka 1.350.000 ini didapat dari 90 kilogram dikali dengan harga polivinil di buku 1 yang tertera di buku 1 halaman 89 seharga 15.000. Jadi 90 kilogram dikali 15.000 hasilnya 1.350.000. Ini kita taruh di kredit. Nah, yang kedua itu terjadi selisih selisih PS, yaitu kalau PS ini selisih sebanyak 500 kilogram disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PLT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Jadi kita masukkan di sini PS itu sebesar 8 juta di debit. Nah, lalu hasil akhir saldo per auditnya itu setelah dijumlah menghasilkan saldo sebesar 527.156.300. Lalu next kalau kita ke F4. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan itu ditemukan eh, bahan pembantu karton box ini selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan ini terjadi selisih bahan penolong karton box besar sebanyak 10.000 pieces yang disebabkan karena rusak terendam banjir. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya yaitu beban lain-lain pada di debit sebesar 11 juta pada persediaan bahan penolong karton box di kredit sebesar 11 juta. Nah, 11 juta ini didapat dari 10.000 kilogram dikali dengan harga per unitnya yaitu sebesar 1.100, maka dihasilkan 11 juta. Nah, lalu data dari catatan pemeriksaan ini bisa kita langsung masukkan ke kertas kerja. Jadi persediaan bahan penolong karton box ini dipindahkan ke kertas kerja di kredit sebesar 11 juta. Lalu untuk saldo per auditnya setelah kita hitung hasilnya 126 juta 843.600 rupiah. Selanjutnya F1. Ini kita lihat di halaman 91 yang nomor 4. Barang jadi Rubicon SP500 itu selisih sebanyak 2.000 kilogram disebabkan karena barang tersebut dititipkan pada dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Nah, untuk yang nomor 4 ini tidak ada pair karena jawabannya sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju.
Lalu untuk yang nomor 5, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kg Glucofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membubuhkan hal tersebut. Jadi bisa kita tulis catatan pemeriksaannya, yaitu pengeluaran 1000 kg Glucofin SP1000 untuk promosi belum dilakukan pencatatan. Nah, jurnalnya ini kita bebankan pada beban promosi di debit sebesar 15.910.000. Pada persediaan barang jadi di kredit sebesar 15.990.000. Nah, 15.910.000 ini didapat dari 1000 kg dikali dengan harga satuan per unit Rocofin SP1000 yaitu seharga 15.910. Maka hasil perkaliannya itu 1000 kg dikali 15.910 hasilnya 15.910.000. Nah, lalu data dari sini ini bisa kita pindahkan langsung ke kertas kerja F1. Persediaan barang jadi Rocofin SP1000 ini dikredit kita pindahkan ke kertas kerja juga dikredit sebesar 15.910.000. Lalu untuk saldo per audit 31 Desember 2018 setelah dihitung totalnya menjadi 1.762.171.000 rupiah. Selanjutnya F2. Nah, lalu di F2 ini kita lihat juga untuk bagian nomor 6 di halaman 91 buku 1, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, untuk catatan pemeriksaannya, ditemukan terjadi kurang catat upah buruh pabrik batch produksi 377 sebesar 15 juta. Dengan jurnal tenaga kerja langsung di debit sebesar 15 juta pada beban yang masih harus dibayar di kredit sebesar 15 juta. Kenapa kita menggunakan akun beban yang masih harus dibayar? Karena pembayarannya ini baru dilakukan di tanggal 3 Januari 2019. Nah, kenapa juga dikarenakan tenaga kerja langsung ini harus dialokasikan atau dibebankan, maka akan dibuat dua jurnal, yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 15 juta dan pada tenaga kerja langsung di kredit sebesar 15 juta. Nah, lalu data dari hasil pemeriksaan ini kita masukkan lagi ke kertas kerja. Jadi jurnal tenaga kerja langsung untuk nomor 377 di debit itu kita pindahkan ke kertas kerja di debit sebesar 15 juta. Lalu untuk saldo per audit 31 Desember 2018 ini setelah dihitung menjadi 305 juta 107.800. Lalu kemudian F. Nah, F ini kartu persediaan. Jadi dari semua transaksi itu kita rekap ke dalam kartu persediaan. Ini persediaan barang jadi eh, saldo di kreditar 15.990.000, maka saldo per auditnya menjadi 1.072.171.000 rupiah. Lalu untuk persediaan barang dalam proses, saldo per kliennya ini 290.107.800. Lalu ditambah dengan saldo debit 15 juta, maka menjadi saldo per auditnya 305.107.800. Lalu untuk persediaan barang baku, saldo per kliennya ini sebesar 520 lalu ditambah dengan saldo debit 8 juta dan saldo kredit 1.350.000, maka saldo per auditnya 527.156.300. Lalu untuk persediaan barang penolong, saldo per kliennya itu 137.843.600 dikurang dengan saldo kredit sejumlah 11 juta. Maka saldo per auditnya 126.843.600. Lalu dihasilkan saldo per audit persediaan 31 Desember 2020, maka hasilnya ini 2.721.278.700.
Nah, selanjutnya di sini ada PL2 itu beban pokok penjualan. Jadi transaksi yang jadi dari transaksi yang sudah kita catat itu kita pindahkan ke sini. Ini untuk persediaan bahan baku akhir ada tambahan di debit dan di kredit. Di debit sebesar 8 juta, di kredit sebesar 12.350.000. Lalu untuk tenaga kerja langsung juga ada tambahan di debit sebesar 15 juta dan di kredit sebesar 15 juta. Lalu untuk beban lain-lain ada tambahan di debit sebesar 12.350.000. Lalu untuk barang dalam proses akhir juga ada tambahan di debit sebesar 15 juta. Dan terakhir persediaan barang jadi akhir juga ada pengurangan di kredit sebesar 15.940.000. Jadi harga pokok barang dijualnya untuk saldo per audit 31 Desember 2018 ini hasilnya 33 miliar 223 juta 287.959 rupiah. Jadi sekian dari saya penjelasan mengenai modul 3 yaitu siklus persediaan, penggunaan dan pembayaran utang usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.